tidak asing lagi bukan dengan COVID-19. Mari kita ulas sedikit mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh salah satu tipe virus corona atau coronavirus. Coronavirus sendiri sebenarnya memiliki ratusan anggota keluarga loh. 7 di antaranya diketahui dapat menyerang manusia. Pada umumnya, virus ini menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan dari yang ringan hingga yang berat. COVID-19 disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus ini baru ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, China, sehingga nama penyakitnya disebut Coronavirus Disease of 2019 atau sekarang disingkat menjadi COVID-19. Penularan virus ini dapat melalui kontak langsung dengan penderita COVID-19, droplet atau tetesan kecil yang berasal dari saluran pernafasan seseorang yang terinfeksi yang dihasilkan ketika berbicara, bersin, ataupun batuk, serta dapat pula melalui menyentuh permukaan benda yang telah terkontaminasi virus. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita bisa menyiapkan diri dengan melakukan upaya pencegahan. Salah satunya yaitu dengan mulai menerapkan dan meningkatkan sanitasi. Apa sih yang dimaksud dengan sanitasi? Sanitasi merupakan upaya pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan. Nah, ruang lingkup sanitasi ini dapat mencakup air, pengolahan limbah dan sampah, serta makanan. Yang pertama adalah sanitasi air. Dalam sanitasi air menyangkut tentang kebersihan air dalam kebutuhan air mineral, rumah tangga, dan industri. Air yang bersih haruslah sesuai dengan standar, memenuhi persyaratan berikut ini. Yang pertama adalah syarat fisik, yaitu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan terasa segar atau sejuk. Kemudian ada syarat kimiawi, yaitu memiliki derajat keasaman atau pH berkisar antara 6,5 sampai 9,2. Tidak boleh ada zat kimia berbahaya atau beracun, dan unsur kimiawi yang diizinkan tidak boleh melebihi standar. Syarat biologis, tidak terdapat organisme, kuman, dan bakteri melebihi batasan yang telah ditentukan. Syarat radioaktif, tidak boleh mengandung zat yang menghasilkan bahan-bahan yang mengandung radioaktif seperti sinar alfa, gamma, dan beta. Bagi masyarakat awam, memang sulit untuk menilai air itu bersih atau tidak. Maka ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengubah dan menjaga supaya air yang kita miliki tetap bersih dan tidak menimbulkan penyakit bagi kita. Yang pertama, merebus air dengan suhu 100 derajat Celcius atau memasak air hingga mendidih. Yang kedua, menggunakan cara klorinasi atau memberikan cairan yang mengandung klorin dengan kadar yang sudah ditentukan. Namun, air yang tercampur klorin ini jangan sampai digunakan sebagai air minum ya. Yang ketiga, menggunakan air yang sudah melalui proses filterisasi dengan teknologi yang canggih. Contohnya adalah air kemasan yang beredar. Namun, harus tetap memperhatikan bahan-bahan yang terkandung dalam air kemasan ya. Jangan sampai air kemasan tersebut mengandung timbal atau zat-zat berbahaya lainnya. Nah, selain dengan cara tersebut, menjaga kebersihan air dapat dilakukan melalui menjaga kebersihan saluran air. Caranya adalah menggunakan septic tank sesuai standar. Menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggiatkan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, terutama di tempat yang menjadi sumber air, dan mengalirkan air hujan ke area berpori
bukan ke jalan beraspal atau saluran air. Misalnya, bisa ke taman ataupun jalanan berpaving. Hal ini bertujuan agar air hujan dapat terserap ke tanah, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya banjir. Pengelolaan limbah dan sampah. Lakukan pemilahan sampah atau limbah sesuai dengan jenisnya, organik, anorganik, ataupun B3. Lalu, bagaimana dengan barang atau benda yang dihasilkan oleh pasien COVID-19? Pasien COVID-19 akan menghasilkan limbah infeksius. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang dapat menularkan penyakit pada manusia rentan. Siapkan tempat sampah tertutup khusus dan kantung plastik kuning yang sudah ditandai untuk disimpan di dalamnya. Jika tidak ada plastik kuning, dapat menggunakan plastik yang ada dan tandai limbah infeksius. Jika plastik tipis, maka dirangkap 2. Simpan tempat sampah di sudut kamar pasien, jauh dari tempat tidur. Maksimal 2 kali sehari, atau jika 3/4 plastik sudah terisi, ikat dan semprot plastik dengan desinfektan. Pisahkan limbah infeksius dan sampah rumah tangga, lalu buang ke tempat sampah yang sudah disiapkan sesuai karakteristiknya. Petugas kebersihan khusus akan mengambil limbah ke rumah. Limbah juga dapat dikumpulkan sendiri dengan memasukkan ke drop box atau depo khusus yang sudah disiapkan. Cuci tangan dengan sabun setelah menangani limbah infeksius. Semprot tempat sampah dengan desinfektan sebelum disimpan di tempat semula. Setelah dikumpulkan, limbah infeksius dan sampah rumah tangga harus diangkut secara terpisah atau menggunakan kendaraan khusus. Limbah akan diangkut ke tempat pengolahan akhir. Sampah rumah tangga akan diolah di TPS 3R atau TPA, sedangkan limbah infeksius akan diolah di pengolahan limbah B3. Sanitasi makanan menitik beratkan pada kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari pengadaan bahan, penyimpanan, pengolahan, sampai penyajian makanan. Kualitas bahan makanan dapat dilihat melalui ciri-ciri fisik dan mutunya dalam hal bentuk, warna, kesegaran, bau, dan lainnya. Bahan makanan yang digunakan haruslah masih segar dan tidak menunjukkan tanda-tanda membusuk. Jika bahan makanan dalam kemasan, maka harus memperhatikan tanggal kadaluarsa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan bahan makanan adalah tempat penyimpanan bahan makanan harus selalu bersih. Bahan makanan dan makanan yang jadi harus terpisah. Bahan makanan disimpan dalam suhu yang sesuai. Kelembapan ruangan berkisar antara 80-90%. Untuk penyimpanan bahan makanan mentah seperti daging, ikan, dan udang dapat disimpan pada suhu -10 derajat Celcius. Untuk susu, telur, dan produk olahannya dapat disimpan pada suhu -5 derajat Celcius. Untuk bahan makanan berupa sayur dan buah dapat disimpan pada suhu 10 derajat Celcius. Untuk biji dan tepung dapat disimpan dalam suhu 25 derajat Celcius.
Jika bahan makanan disimpan dalam gudang, maka jaraknya dari lantai harus minimal 15 cm, jarak dari dinding minimal 5 cm, dan jarak dari langit-langit minimal 60 cm. Makanan harus diolah dengan alat atau wadah yang sudah bersih. Selain itu, pengolah makanan juga harus menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dan memakai alat pelindung diri seperti apron, masker, dan juga glove. Makanan yang sudah matang dapat disimpan dalam wadah yang aman, yaitu wadah yang bersih dan tidak membahayakan kesehatan, seperti mengandung zat-zat beracun. Makanan disajikan dalam wadah yang bersih dan tertutup. Apabila dalam suatu restoran atau tempat makan, maka pramusaji makanan harus memakai APD sesuai dengan standar. Nah, sebenarnya kegiatan sanitasi tidak terlepas dari kegiatan mencuci tangan. Sebenarnya apa sih pentingnya mencuci tangan? Dalam kegiatan sehari-hari, tentunya kita sering bersinggungan dengan mikroorganisme yang bisa saja bersifat patogen atau membawa penyakit seperti bakteri, virus, dan sebagainya. Mereka berada di sekitar kita dan tentunya tidak kita sadari keberadaannya karena ukurannya yang sangat kecil. Melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menghilangkan bakteri dan virus pembawa penyakit yang ada di tangan kita, termasuk virus corona. Molekul sabun akan merusak selubung virus yang terbuat dari protein dan lemak, sehingga membuat virus tidak bisa bertahan hidup dan akhirnya mati. Tinggal dorong deh bangkai virusnya dengan air mengalir. Jadi, harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ya. Jika tidak ada sabun dan air, maka kegiatan cuci tangan dapat digantikan dengan menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol setidaknya 60%. Ingat ya, kesadaran adalah kunci keberhasilan penanggulangan COVID-19. Jadi, jaga kebersihan dan kesehatan selalu. Terima kasih dan semoga bermanfaat.